Pujian terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah awal tahun atau ibadah buka tahun 2026. Kita akan awali dan kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kita. Kita mengaku bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Maka ke atas saudara-saudari sekalian turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ulangan 31 ayat 6 demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kepada pemimpin ibadah. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 tahun telah berlalu. Suka duka sudah kita rasakan, pergumulan sudah banyak kita rasakan, kita jalani. Sehat dan sakit kita rasakan, datang dan pergi dalam kehidupan kita rasakan. Tapi satu hal, ada satu pribadi yang selalu ada di dalam hati kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dan membuat kita ada sampai saat ini. Kita akan sambut tanggal 1 Januari ini dengan satu pujian, Besar Anugerah-Mu.
dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemberi kehidupan, kami sujud di hadapan-Mu, menaikkan syukur atas kasih setia-Mu yang nyata dalam perjalanan hidup kami. Juga atas berkat-Mu yang melimpah, yang senantiasa mengiringi satu persatu langkah hidup kami. Inilah syukur kami atas penyertaan-Mu di saat kami menghadapi pahit getir kehidupan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu tepat dan indah pada waktunya dalam hidup yang tidak selalu mudah. Juga atas panjang sabar, luas dan dalamnya kasih-Mu ketika kami teramat sering jatuh, tersesat, bahkan lari daripada-Mu. Kami mohon ampun dan pertolongan untuk teguh di dalam Engkau, hidup dalam ketaatan dan hormat akan perintah-Mu yang suci. Kami mohon penjagaan-Mu dari segala yang dapat menyesatkan kami dan menolong kami melakukan perintah dan hukum-hukum-Mu yang suci dan adil, sehingga kami selalu di jalan-Mu. Satukan kami dalam langkah pelayanan untuk menghormati, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memimpin hidupku. Dalam
Bapak Ibu sekalian, ini tiba saatnya untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang terbaik. Untuk hari ini, untuk persembahannya ada 2 kali, yaitu yang pertama melalui kantong kolektor, kemudian setelah perjamuan kudus akan disampaikan ke depan persembahan awal tahun. Nats persembahan terambil dari Tawarik 31 ayat 12, 2 Tawarik 31 ayat 12a. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Jemaat untuk bangkit berdiri, petugas kolektor silakan menempatkan diri. Mari kita berdoa. Kami mohonkan berkenan-Mu bagi persembahan ini yang kami serahkan sebagai bukti rasa syukur kami atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Kuduskanlah persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Untuk mengiringi beredarnya kantong persembahan, kita pujikan satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur.
kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami semua diberikan waktu dan kesempatan di hadapan Tuhan untuk mengawali tahun 2026 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2026 dipimpin, disertai, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami sering menyimpang dari jalan Tuhan. Karena kami terus-menerus perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami dengarkan tidak hanya dengan telinga tetapi juga dengan hati kami, sehingga dapat tertanam di dalam hati kami dan firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Engkau perlengkapi, urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Doa kami tahun 2026 sungguh-sungguh menjadi tahun rahmat Tuhan, tahun penuh berkat kasih karunia kemurahan Tuhan atas Bapak Ibu saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali tahun 2026 dengan firman Tuhan. Temanya adalah hikmat memelihara hidup pemiliknya. Hikmat memelihara hidup pemiliknya. Dasarnya adalah kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakan kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 sampai ayat 13. Silakan Bapak Ibu menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Pengkhotbah pasal 7 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Amin. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya dengar firman Tuhan, tapi merenungkannya siang malam, menyimpan dalam hati, menanamkan dan melakukannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tahun baru itu selalu datang dengan kekhawatiran baru. Memang yang namanya memasuki tahun yang baru, pasti kita punya pengharapan-pengharapan yang baik. Tetapi tentunya tidak juga terlepas dari banyak rasa khawatir, cemas, takut, dan lain sebagainya. Dan ini memang bisa dipahami karena memang setiap masa dalam hidup kita, setiap tahun dalam hidup kita itu memiliki kesukarannya sendiri. Ada tahun-tahun di mana kita itu bergumul dengan
keuangan yang berat. Masalah keuangan yang berat. Ada tahun-tahun di mana kita itu bergumul dengan pandemi. Kita masih ingat tahun 2019 sampai tahun 2022. Lebih kurang 2,5 sampai 3 tahun lebih kita bergumul dengan COVID-19. Ada tahun-tahun di mana kita juga bergumul dengan yang namanya bencana alam. Kita bergumul dengan situasi gejolak politik dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan bahwa setiap masa dalam hidup, setiap tahun dalam hidup itu punya tantangannya tersendiri, punya kesukarannya tersendiri. Maka tidak bijak Bapak Ibu kalau kita berkata, enak zamanku toh. Dalam bahasa pengkhotbah tadi kita sama-sama membaca pengkhotbah, mengkritik. Ada orang yang bertanya, mengapa zaman dulu itu lebih enak daripada zaman sekarang? Mengapa zaman dulu itu lebih baik dari zaman sekarang? Kata pengkhotbah, jangan ngomong seperti itu. Itu adalah omongan orang-orang yang tidak berhikmat kalau menanyakan hal itu. Nah Bapak Ibu, saudara dikasih Allah, perkataan pengkhotbah ini sekali lagi memang dapat dipahami. Karena apa? Karena memang tidak ada yang namanya masa atau tahun dalam hidup yang benar-benar lepas dari tantangan. Tidak ada zaman, tahun-tahun yang benar-benar ideal. Tidak ada masa yang sepenuhnya gemah ripah loh jinawi, aman, tentram, sejahtera. Tidak Bapak Ibu. Termasuk mungkin, saya tidak berharap tentunya, tahun 2026 ini sebagian kita mungkin masih memikul beban persoalan tahun 2025 yang belum terselesaikan. Mungkin juga tahun 2026 ini kita akan menghadapi tantangan yang baru yang kita nggak tahu bentuknya itu seperti apa. Yang namanya tantangan itu pasti akan kita temui. Siap atau tidak, suka atau tidak. Inilah yang dikatakan oleh pengkhotbah Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-14, dia berkata bahwa selalu ada hari-hari mujur dan selalu ada hari-hari malang. Inilah hidup. Hidup itu adalah sebuah dinamika. Ada nikmat karunia yang kita terima dari Tuhan. Ada kesukaran juga diizinkan terjadi, kita alami dalam hidup ini. Bertubi-tubi, kadang-kadang beriringan, kadang-kadang silih berganti. Maka pesan firman Tuhan pada pagi hari ini jelas Bapak Ibu, bahwa terhadap situasi-situasi seperti itu, pengkhotbah katakan, wah kita ini butuh hikmat. Kita butuh hikmat Bapak Ibu. Hari ini kita tidak mendengar khotbah tentang wah hidup Bapak Ibu pasti diberkati, hidup Bapak pasti senang, hidup Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar. Tidak selalu enak. Kadang-kadang kita menghadapi kesukaran. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita menghadapi ancaman. Tidak apa-apa. Kata pengkhotbah itu manusiawi selama kita hidup di dalam dunia. Tapi yang paling penting adalah dalam situasi tersebut kita ini butuh yang namanya hikmat. Ayat 11 sampai 12 tadi mengatakan seperti itu. Kita butuh hikmat. Nah saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari pada pagi hari untuk lebih jauh memahami bahwa hikmat dalam konteks kita pengkhotbah ini dibentuk oleh 3 hal. Mari sama-sama kita simak ini dengan baik, supaya kita juga menjadi orang yang berhikmat menghadapi tahun 2026 ini. Hikmat dibentuk oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah proses dalam pikiran dan hati. Pikiran dan hati. Maksudnya adalah ini sebuah kemampuan dalam diri kita untuk memahami dan menimbang serta menemukan makna apa di balik situasi yang kita alami. Ini penting sekali Bapak Ibu.
Penting untuk kita ini ya, punya kemampuan memahami, menimbang dan menemukan makna di balik semua situasi yang dihadapi. Yang namanya pikiran kita itu mencerna dengan logika dan kesadaran. Plus hati kita merasakan dan merumuskan makna apa yang ada di balik situasi yang kita alami. Ini adalah langkah pertama dari hikmat, Bapak Ibu. Diam, berpikir, dan merasakan. Diam, berpikir, dan merasakan. Diam supaya kita itu tidak dikuasai oleh keadaan. Kita yang harus menguasai keadaan. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh keadaan. Lalu berpikir itu adalah supaya kita dapat menimbang dengan benar. Merasakan supaya kita dapat menangkap makna yang Tuhan sedang ajarkan melalui setiap situasi yang kita alami. Setiap peristiwa dalam hidup kita ini. Itulah yang membentuk hikmat. Yang pertama adalah pikiran dan hati kita. Yang kedua yang membentuk hikmat dalam hidup manusia itu adalah kemampuan kita untuk menentukan sikap yang tepat dan mengejawantakannya di dalam tindakan dalam kehidupan kita secara konsisten. Langkah kedua dalam hikmat itu adalah bagaimana kita mengeluarkan hasil pikiran dan rasa kita dalam tindakan nyata. Bapak Ibu, di dalam hikmat itu tidak ada yang namanya bertindak tanpa berpikir. Tidak ada, Bapak Ibu. Orang yang berhikmat itu tidak bertindak tanpa berpikir. Selalu berpikir terlebih dahulu. Lalu kemudian dia merasakan. Orang yang asal berpikir ya, atau orang yang asal bertindak, pikirnya carry, pikirnya belakangan, pikirnya nanti, itu konyol dalam perspektif hikmat. Jadi gak bisa dibalik ya Bapak Ibu urutannya. Urutannya itu bukan bertindak dulu baru berpikir ke belakangan. Dan berpikir dulu, merasakan, baru bertindak. Itulah hal yang kedua yang membentuk hikmat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga ini adalah dasar dari langkah pertama dan langkah kedua tadi. Apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi fondasi. Takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, kemudian Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat. Dengan kata lain Bapak Ibu, takut akan Tuhan itulah yang harus mendasari pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Tadi sudah ada 3 hal ya Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Tetapi yang mendasari dari semua itu adalah sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan yang melumpuhkan kita Bapak Ibu. Bukan. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah sikap hormat kepada Tuhan. Sikap tunduk kepada Tuhan dan mau diajar oleh firman Tuhan. Mau dibentuk oleh kehendak Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita, sehingga perasaan kita, sehingga tindakan kita itu dapat selaras dengan Tuhan. Supaya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Hikmat Bapak Ibu. Kalau tidak berakar pada takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi hikmat manusia. Betul Bapak Ibu ya? Hikmat yang tidak didasari pada takut akan Tuhan, itu hanyalah hikmat manusia belaka. Sekilas mungkin nampak cerdas Bapak Ibu. Mungkin kita terheran-heran melihatnya. Cerdas, rasional, dan meyakinkan. Tetapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, itu akan menjerumuskan. Ujung-ujungnya akan menipu diri sendiri. Apa yang dianggap bijak oleh dunia ini justru seringkali bertentangan dengan kebenaran Allah dan berakhir pada kejatuhan manusia.
Ini realitanya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu yang namanya hikmat itu harus selalu diawali dan diakhiri dengan sikap takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, karena itu menggarisbawahi hal tersebut, pengkhotbah melihat betapa penting kita ini mempunyai hikmat dalam menghadapi, dalam menjalani satu kehidupan yang unpredictable, yang tidak dapat diduga. Karena memang hidup ini tidak terduga. Kadang-kadang memberi kejutan-kejutan dengan persoalan-persoalan yang berat. Karena itu hikmat Bapak Ibu diibaratkan oleh pengkhotbah itu seperti warisan yang memberi keuntungan. Artinya bisa kita gunakan saat kita membutuhkan. Diibaratkan juga dengan uang. Artinya itulah yang akan melindungi, memelihara kita dari segala kekurangan hidup kita. Dan bahkan dianggap lebih dari uang dan warisan. Dikatakan oleh firman Tuhan, hikmat itu melebihi kekuatan dari 10 penguasa dalam kota. Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat selanjutnya. Pengkhotbah mengatakan hikmat itu tidak hanya sekedar uang dan warisan, tetapi melebihi dari kekuatan 10 penguasa kota. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya hikmat itu jelas. Itulah yang akan melindungi kita dari kejahatan. Hikmat itulah yang akan melindungi kita dari berbagai ancaman. Hikmat itulah yang akan membuat hidup kita itu menjadi terpelihara dari kejatuhan dan kegagalan, terhindar dari bahaya dan kebodohan, kecerobohan. Kita akan dimampukan dengan hikmat untuk menghadapi tekanan dan ancaman tantangan dalam hidup. Hikmat itu Bapak Ibu menjadi pelindung, pemelihara dan penuntun hidup kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu catatan pentingnya adalah untuk membentuk hikmat itu tidak bisa jadi seketika Bapak Ibu. Tidak bisa sekali jadi. Tidak ada yang namanya sekali disebut berhikmat maka selamanya orang itu hidupnya bijaksana. Tidak. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang namanya sekolah kehidupan itu baru selesai ketika kita mati. Itu artinya bahwa sepanjang kita menjalani kehidupan ini selalu dan selalu ada situasi, ada peristiwa di dalam hidup ini yang membuat kita ini mau tidak mau harus belajar untuk berpikir, belajar untuk merasakan, dan belajar juga untuk bertindak seturut dengan firman Tuhan. Sehingga kita dapat menarik intisari dalam kehidupan kita dan memaknainya dengan baik. Tidak ada rumus pasti menyikapi hidup. Selalu ada pelajaran baru. Karena itu pengkhotbah berkata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 23, pengkhotbah di situ dengan jelas ingin menyatakan bahwa yang namanya pengejaran hikmat itu tidak pernah selesai. Dia mengatakan semuanya sudah kuuji untuk mencapai hikmat. Aku ingin memperoleh hikmat itu, mengejar hikmat itu. Tetapi semakin itu ku kejar itu semakin menjauh dari aku. Itu kata pengkhotbah Bapak Ibu bisa dikasih oleh Tuhan. Ini bisa kita pahami karena memang setiap masalah, setiap situasi, setiap pengalaman itu berbeda-beda. Bisa saja itu serupa seperti terulang, tetapi sesungguhnya tidak pernah sama. Jadi kita ini perlu terus-menerus untuk berpikir, merasakan, mengolah, menyadari dan memutuskan. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa hidup itu hakikatnya adalah belajar seumur hidup. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang boleh mengatakan bahwa dirinya itu tidak expert dalam hal hikmat. Tidak. Kita semua harus menjalani hidup ini dengan kerendahan hati. Kita semua adalah pembelajar dalam hal hikmat. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh jumawa terhadap hari depan. Tetapi kita juga tidak boleh pesimis Bapak Ibu. Kita juga tidak boleh takut menghadapi hari depan. Ayat 14 mengatakan, pada hari mujur, pada hari indah, pada hari penuh kemudahan dan keberhasilan, bergembiralah kata pengkhotbah.
Tetapi pada waktu kemalangan datang, jangan terpuruk. Karena apa? Karena kemalangan pun, karena di dalam kemalangan pun selalu ada maksud Allah yang tersembunyi, maksud yang baik dari Allah untuk kita semua menemukan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Hal buruk, hal baik dalam hidup kita itu dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk masa depan kita. Itu kalau kita menyikapi semuanya itu dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan, taat, tunduk, patuh pada firman-Nya, pada kehendak-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, selamat menjalani tahun baru. Jalani hidup ini dengan hikmat. Hikmat akan menuntun kita untuk dapat melewati setiap situasi hidup kita dengan baik. Karena dengan hikmat itu Allah akan menuntun hidup kita. Dia akan meluruskan hidup kita. Dia akan menopang hidup kita. Dia akan menolong kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, sumber segala hikmat. Kami sungguh bersyukur karena mengawali tahun 2026 yang sesungguhnya tidak dapat kami duga apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kami percaya akan firman-Mu bahwa hikmat yang didasari dengan takut akan Tuhan itu akan membuat kami dapat menjalani hidup yang memang tidak dapat diduga ini dengan baik. Kami sanggup menghadapi semuanya apapun, sebagaimana kami sanggup untuk menerima hal yang baik. Maka segala sesuatu yang harus kami hadapi berupa tantangan, berupa ancaman atau apapun juga, maka itu pun dapat kami hadapi di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada hari ini sudah ada di dalam rumah Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan mengaruniakan ke atas mereka segala berkat-berkat rohani yang berkelimpahan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Dalam kehidupan mereka sebagai keluarga, sebagai komunitas, dalam pelayanan mereka Tuhan, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, orang-orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi, maka turunlah atas mereka semua berkat pengasihan, kasih karunia, kemurahan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan menguatkan kita menjalani tahun 2026 ini. Ujian persiapan perjamuan kudus untuk menyiapkan hati kita pujikan satu pujian sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami akan memimpin perjamuan kudus berdua. Saya dan Pendeta Wara Madiati. Saya mengundang untuk maju ke depan dan juga untuk Penatua Diaken untuk membuka menyiapkan perjamuan kudus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Injil Matius pasal 11 ayat 28. Terkait dengan sakramen perjamuan kudus, maka sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Oleh karena itu saya mengundang, mari kita datang terima perjamuan kudus ini dengan iman. Kuatkan dan teguhkan dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan kudus ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, biarlah kami menerima kehidupan-Mu juga. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Bapa, layakkan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan minuman, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saya mengundang Bapak, Ibu, Penatua Diaken untuk maju ke depan untuk melayani jemaat. Jemaat masih tetap berdiri, dan nanti setelah unsur perjamuan kudus ini dihantarkan dan Bapak Ibu terima, silakan duduk dan mengambil doa sampai nanti kita akan bersama-sama menerima dan makan minum unsur-unsur perjamuan kudus ini. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan unsur lain, tidak anggur, nanti akan dilayani oleh Pak Sugeng. Bapak Sugeng.
Bapa yang di surga, ada doa
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat hosti yang ada di tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama. Sawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perjamuan kudus sudah selesai. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Penatua diakan silakan kembali ke tempat. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Maka tibalah saatnya kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan untuk mengawali tahun 2026 dengan memberikan persembahan yang di tempat yang sudah disediakan di depan. Dengar kita pujikan satu pujian, puji namanya. Hai
Sampailah kita pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita telah menerima firman yang begitu indah, menjadi kekuatan kita untuk menapaki hidup di tahun 2026 dengan keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam hati kita, memimpin kita, sehingga memampukan kita untuk melangkah 1 tahun ke depan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selain kita menerima karunia dari Tuhan, kita juga mendapatkan tugas dari Tuhan, yaitu untuk menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang yang ada di kanan kiri kita, yang mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan, dalam kegelapan, dalam kemiskinan. Tapi kita sebagai orang yang telah mendapatkan karunia, mari kita sampaikan berita sukacita dengan satu pujian. Tuhan mengutus kita. Jemaat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat percaya yang ingin meneladan Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mengikrarkan komitmen kemuridan sebagai berikut. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang ikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan mata memandang kepada Tuhan Yesus, penolong kita, juru selamat, pemimpin pelindung kita. Kita menjalani hari-hari ke depan sepanjang tahun 2026. Hikmat Tuhan kiranya menyertai perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati dalam segala hal. Mari kita arahkan, tengadahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai engkau. Kiranya Allah kita yang pemurah dengan kasih karunia memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan semua yang baik, dengan berkat-berkat rohani dan kasih dalam kehidupanmu, dalam setiap usaha dan pekerjaanmu, di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Selamat memasuki tahun baru tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.